Om Swastiastu. Yang terhormat, dosen komunikasi I Gusti Ayu Sri Diana Putri, SKM MPH. Perkenalkan, nama saya Niputu Della Paramita, NIM 104. Di sini saya akan memaparkan materi komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, apakah itu komunikasi? Jadi, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Komuniko atau communicatio atau communicer, yang berarti membuat sama, atau make to common. Jadi, secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif, merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Jenis-jenis gaya komunikasi organisasi. Yang pertama, gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi mengendalikan dalam bahasa Inggris, the controlling style, ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua, gaya komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, yang artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Yang ketiga, gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Selanjutnya, gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan atau action-oriented. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.
Selanjutnya, gaya komunikasi relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Selanjutnya, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, yang artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara vertikal dan horizontal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan berjalan. Ada 4 dimensi komunikasi dalam organisasi, yaitu 1. Downward komunikasi. Komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua, upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasan. Yang ketiga, horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan setara. Yang keempat, internal communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagai informasi melewati batas-batas fungsional. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak audiensi di luar organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.